tim IT, praktisi teknologi informasi kesehatan, serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat pada webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Tasya, saya akan bertugas sebagai MC dan juga memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Saya atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada webinar yang akan mengangkat tema cara cepat membangun website rumah sakit menggunakan AI. Pada era transformasi digital saat ini, website rumah sakit bukan lagi sekedar media informasi, melainkan menjadi pintu utama pelayanan digital yang mampu terhubung langsung dengan sistem informasi rumah sakit. Melalui pemanfaatan AI serta Open API, proses pengembangan website kini dapat dilakukan lebih cepat dan juga efisien. Semoga webinar ini dapat memberikan wawasan baru dan manfaat yang dapat diterapkan di rumah sakit Bapak Ibu semuanya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan terkait dengan tata tertib webinar agar kegiatan dapat berlangsung dengan tertib. Seluruh peserta dimohon untuk merename dengan nama underscore nama rumah sakit. Lalu demi kelancaran acara, seluruh peserta dimohon untuk memute selama pemaparan materi berlangsung. Lalu untuk pertanyaan dapat disampaikan setelah materi disampaikan dengan mengaktifkan fitur raise hand pada saat sesi diskusi. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara hingga selesai agar memperoleh informasi secara utuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi, lalu selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan penutup. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya sudah hadir bersama kita narasumber yang telah berpengalaman dalam pengembangan sistem informasi kesehatan dan transformasi digital rumah sakit, yaitu Bapak Ahmad Fahrul Rozi MKOM, dengan pengalaman dan keahlian. Beliau saat ini merupakan IT expert di bidang infrastruktur yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, dan saat ini beliau sudah menjabat sebagai CTO dari PT Data Integrasi Inovasi dan juga tim pengembang bridging BPJS dan Satu Sehat. Baiklah, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Ahmad Fahrul Rozi MKOM, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Siap. Izin teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ikut acara webinar ini, cara cepat membangun website rumah sakit menggunakan AI. Oke, sebentar. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, apa namanya Mbak Tasya, boleh tahu nggak apa namanya ada dari unit mana aja nih dari rumah sakit yang ikut? Apakah sebagian besar semuanya dari teman-teman IT atau dari non IT? Kalau saya lihat dari Hmm. WhatsApp grup ya Mas ya, kayaknya Hmm, hmm. kebetulan ini IT ya banyaknya ya yang sudah Ah, bergabung. siap. Nah, kalau misalkan sebagian besar dari teman-teman IT, berarti nanti ada perubahan sedikit. Oke. Nah, sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat. Silakan Mas Aziz. Oke. Ya, terima kasih teman-teman dari Rumah Sakit Klien Nuha ataupun dari luar Rumah Sakit Klien Nuha. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara cepat membangun website rumah sakit menggunakan AI. Wah, cara cepat ya. Kalau dulu itu kalau kita misalkan membangun website, mungkin terlalu banyak tahapannya atau membutuhkan banyak orang kalau dulu. Mungkin sekarang ini ada yang membantu namanya AI. Agak bergeser zamannya dari dulu, dulu kita itu misalkan kalau misalkan bikin suatu aplikasi itu harus ya misalkan metodenya waterfall, misalkan agile juga tetap kita harus banyak tim yang harus mengerjakan ketika bikin sesuatu aplikasi. Nah, di sini apa namanya mungkin saya akan tanya ya ke teman-teman di rumah sakit, kapan terakhir kali teman-teman websitenya ini benar-benar melayani pasien? Website di rumah sakit teman-teman itu kapan itu pasien itu bermanfaat mendapatkan informasi yang real time dari websitenya rumah sakit?
Mungkin ada sebagian besar teman-teman, yang sudah mengadopsi, Open API ya, misalkan dari klien Muha, itu sudah real time menggunakan jadwal dokter. Mungkin sebagian di update-nya itu, per minggu, per bulan, secara statik di-upload ke website teman-teman, atau sudah lupa ini, kapan terakhir kalinya teman-teman itu update website-nya, ataupun nggak pernah sama sekali karena website-nya itu isinya hanya komponen profil rumah sakit. Misalkan kayak layanan dia kalau nggak salah itu ada, standar akreditasi ya, ada beberapa informasi layanan di rumah sakit yang harus lampirkan. Contoh kayak misalkan ada terakhir itu kalau nggak salah ada kayak seperti, dari Satu Sehat meminta daftar obat, list harga daftar obat seperti itu. Itu kan harus melampirkan. Mungkin teman-teman mengupdate secara manual atau upload. Ada juga saya lihat itu ada yang mengupload, Excel, di-upload di website-nya seperti itu. Mungkin itu kan statik ya, bagaimana kalau misalkan ada perubahan harga dan yang lainnya. Nah, kita cek kesenjangan antara realita dan harapan teman-teman ini, apa namanya, untuk website rumah sakit teman-teman. Apakah website ini cuma sekedar brosur digital? Contohnya misalkan cuma foto rumah sakit, ada ruangan apa, ada layanan apa yang statik, yang nggak pernah diganti, atau jadwal dokter yang terus-terusan, sama walaupun dokternya sudah nggak praktek, terkadang masih ada dokternya di situ, ataupun nggak ada transparan tarif. Yang dimaksud transparan tarif ini contohnya seperti, layanan-layanan atau paket-paket di rumah sakit. Contoh misalkan kayak MCU, atau layanan pemeriksa apa namanya, sesar dan yang lainnya. Mungkin kan pasien banyak yang mencari informasi, ada yang langsung ke website ataupun ada direct ke customer care rumah sakit. Terus, harapan yang diinginkan pasien kan harus jadwal dokter. Jadwal dokter itu kalau bisa real time. Bisa jadi kalau misalkan dia melihat kapan dokter praktek, kuotanya berapa, sisa berapa kuota dokter tersebut. Dia akan, booking atau berkunjung ke rumah sakit berdasarkan jadwal tersebut. Kalau misalkan jadwal dokternya hanya hari, jam, tanggal misalkan, tetapi tidak terlihat apakah dokter tersebut di tanggal tersebut itu cuti, atau dokter tersebut di hari itu, apa namanya, sudah close. Nah, mungkin kita bisa lihat dari mobile, tapi banyak juga pasien yang melihat dari website rumah sakit. Mungkin, apa namanya, banyak yang, beranggapan website itu salah satu cerminan rumah sakit. Kalau misalkan website-nya bagus, rapi, mungkin akan terlihat lebih profesional. Rumah sakit tersebut berdampingan dengan pelayanannya, karena yang menampilkan di depannya aja website-nya rapi, seperti itu. Lalu biayanya kira-kira berapa ya kalau misalkan saya ingin melahirkan di rumah sakit tersebut? Apakah ada nih layanan sesar misalkan ERAKS? Aduh kalau misalkan saya, umum berapa ya? Kalau misalkan BPJS bisa nggak? Nah, mungkin yang seperti itu. Lalu bisa jadi daftar online lah, mungkin kalau daftar online itu untuk pasien-pasien umum atau pasien-pasien yang mau MCU, kan karena kalau sekarang BPJS kita semuanya diwajibkan ya, harus di JKN Mobile, nggak boleh nih, apa namanya, langsung di mobile ataupun di website sendiri masing-masing. Lalu yang selanjutnya itu informasi kekosongan tempat tidur. Kan ini salah satu, apa namanya, parameter ya, apa namanya, dilihat dari Dinkes ataupun BPJS ataupun, dari akreditasi, melihat informasi keterbukaan informasi di rumah sakit, apakah benar nih, bed-nya kosong nggak, atau ternyata bed itu yang dilampirkan rumah sakit statik, nggak real time. Kalau misalkan ada yang check in ataupun check out, dia nggak ngupdate ke website. Nah, mungkin itu salah satu, pertimbangannya kalau misalkan pasien itu ingin datang ke rumah sakit dengan data yang real time. Oh, saya percaya nih, misalkan di rumah sakit A, bednya ada yang kosong, saya bawalah keluarga saya ke sana untuk, apa namanya, misalkan IGD dan rawat inap, seperti itu. Lalu, ada 3 tingkat nih kematangan website RS atau maternity website rumah sakit. Pertama yang tadi, apakah website tersebut itu hanya brosur, isinya cuma yang statik, seperti komponen profile atau papan informasi yang tadi, yang, apa namanya, eee, seperti jadwal dokter. Kadang ada yang JPEG, ada yang PDF harus di-download, seperti itu. Lalu kan sebetulnya, targetnya itu rumah sakit harus dilempar, kanal layanan. Jadi semua informasi real time dari sistem rumah sakit bisa ter-delivery ke pasien di luar, tanpa harus misalkan download mobile, ataupun itu kan kita bisa mengakses langsung di website.
dengan mengalir otomatis, dari si meres, karena akurat real time tanpa perlu ketik ulang. Teman-teman di rumah sakit contoh misalkan dari teman-teman marketing, kalau misalkan ada biasanya yang ditugaskan, mungkin sebagian ada teman-teman IT yang mengupdate, tapi mungkin, apa namanya, banyaknya itu teman-teman marketing biasanya yang dikasih, mandat atau dikasih, tanggung jawab untuk mengupdate layanan ataupun jadwal atau yang lain di website rumah sakit. Kan itu jadi kerjaan yang repetitif ya, harusnya kan nggak usah diupdate secara manual, bisa dari teman-teman rumah sakit, mungkin penanggung jawab di pendaftaran ataupun jadwal yang bertanggung jawab jadwal dokter yang mengupdate. Misalkan di teman-teman rawat inap yang tempat tidur. Jadi kan nggak ada tuh kerjaan yang repetitif selalu sama, seperti itu. Lalu kenapa, selama ini sulit dan apa sih yang berubah untuk di era sekarang dari dulu yang tadi dijelasin di awal, sebelumnya kita pembuatan itu agak sulit, sekarang kan kenapa bisa lebih mudah? Apa sih sebenarnya yang berubahnya? Hambatannya klasik sebetulnya. Dari dulu ya, ketika kita membangun suatu website ataupun aplikasi, di rumah sakit, biasanya ini, masalahnya itu ada selalu dianggap sebagai proyek IT besar. Saya kalau ada minta lama dan itu agak susah nih, kita harus butuh A, butuh B, butuh C. Terus lalu misalkan kita pakai pihak ketiga untuk membuat website rumah sakit, biaya vendornya tinggi setiap kali, minta apa namanya, ada penambahan fitur, biayanya terlalu tinggi. Terus, apa namanya, ada antrian tim IT untuk membuat harus paham coding, database, dan server. Misalkan, apa namanya, teman-temannya di rumah sakit tidak terlalu memahami, jadi harus ke pihak ketiga. Nah, biasanya, apa namanya, itu tuh, terkendala kalau enggak juga, list tas dari vendor. Misalkan udah ada pihak ketiga, tapi ada permintaan, list tasnya terlalu panjang. Bagaimana seperti itu? Itu kan akan menghambat. Biasanya teman-teman marketing itu di rumah sakit selalu ada ide-ide baru, mereka itu suka ada aja idenya untuk membuat sesuatu di website, tetapi mereka terhambat untuk, ya hambatan klasik ini. Jadi susah bikinnya, website apa namanya, nggak paham coding, database nggak ngerti, ataupun servernya nggak ngerti, kalau misalkan pihak ketiga terlalu mahal, nggak di-ACC dari apa namanya, misalnya manajer marketingnya ataupun dari direkturnya. Jadi itulah hambatan untuk, apa namanya, memperbarui website-nya rumah sakit, gitu. Lalu sekarang, di era AI ini, AI kan sudah lumayan lama ya dari apa namanya, mungkin teman-teman taunya dari, awal 2020, tetapi sebenarnya yang dikatakan AI itu udah dari awal itu bisa dibilang sebenarnya if else itu bisa dikatakan AI kecil atau AI, yang kaku lah, logik logik dasar dari tahun 1950-an itu kaku ya. Terus lalu naik lagi itu ada yang namanya sistem pakar. Mungkin teman-teman IT, yang lulusan 2000, 10, 2008, 2012, atau 2014, itu dulu ketika kita apa, skripsi, biasanya itu kan ada menghasilkan suatu aplikasi. Rata-rata ngebuat itu misalkan sistem pakar untuk, apa namanya, di dokter gigi gitu, apa, kalau enggak di dokter, apa, di klinik gitu, untuk mendiagnosa dia itu penyakit, apa gitu. Kan dulu tuh ada namanya sistem pakar ketika dia satu tambah satu dia akan logiknya di bawah. Nah itu dulu sistem pakar tuh, baris pengetahuan tapi statik, bukan dia learning atau belajar, tapi dia itu statik, seperti if else tapi dengan data yang lumayan besar, kayak gitu. Dulu ada yang namanya sistem pakar, lalu lanjut lagi ada deep learning. Mungkin sekarang, banyak di kampus-kampus itu yang belajar ya deep learning ya, machine learning, deep learning, mungkin itu. Setelah itu baru kita lanjut ke, apa namanya, LLM-nya yang lebih besar ya generatifnya. Lalu ada juga di 2017 itu ada transformer, mungkin dari teman-teman IT kalau misalkan yang di angkatan 2010, itu, ada yang mengenal sebenarnya dulu tuh teman-teman mungkin taunya sekarang itu ChatGPT, mungkin taunya Claude. Terus ada lagi misalkan Gemini dan yang lainnya. Teman-teman tahu nggak sebetulnya dulu itu Google itu punya AI namanya itu Google Bard. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman tahu tuh dia tuh era transform dulu tuh dari Google Bard, terus ada Lambda kayak gitu. Mereka itu di awal-awal AI sebelum sekarang taunya ya Gemini, ChatGPT dan yang lainnya. Itulah dia dasar-dasar untuk yang saat ini walaupun itu ketinggalan ya kalau yang dulu. Lalu lanjut AI generatif, yang sekarang nih, apa namanya, yang di 4 tahun ke belakang.
itu AI generatif mungkin yang udah muncul tuh ChatGPT dan OpenAI dan lainnya. Tetapi sekarang di sekarang itu udah nggak lagi tuh hanya AI generatif, tetapi ada yang namanya AI agent. Mungkin teman-teman udah paham semua ya, AI agent. Contohnya sekarang banyak banget yang mengorkestrain AI menjadi satu, teman-teman tinggal, ya membuat prompt atau menginstruksikan kepada AI tersebut untuk bekerja sama. Contoh-contohnya seperti yang sebelumnya viral banget itu si OpenClaw. Walaupun OpenClaw terus setelah itu banyak lagi muncul AI agent baru seperti, si Hermes, lalu ada dari YouTuber si PewDiePie, si Odysseus, Odysseus itu seperti itu. Itu kan salah satu AI agent yang membantu. Nah, kenapa ada AI agent sebenarnya, si AI yang sebelumnya seperti ChatGPT dan lain-lain itu mereka bisa meng-handle itu, tetapi biayanya mahal. Nah, sekarang tuh banyak yang di-autonomous-kan AI agent untuk ya menghemat menghemat pemakaian token kita karena kan ada biaya ya, mahal untuk dari situnya. Makanya sekarang tuh ada yang namanya AI agent autonomous-nya. Mungkin banyak banget sekarang di YouTube-YouTube itu yang, dia itu auto post untuk Instagram, promosi dan yang lainnya, atau sampai kemarin itu ada yang melakukan, bukan hacking ya, pen-test. Pen-test menggunakan AI sekarang itu untuk mencari kerentanan dalam sebuah aplikasi. Sekarang itu eranya udah berubah, semuanya menggunakan AI. Semakin AI canggih, semakin banyak kerentanan yang bakal terbuka, seperti itu. Sekarang dipakai semuanya di lini oleh si AI tersebut. Nah, terus pergeseran di balik layar dengan AI ini, peran manusia bergeser dari yang sebelumnya menulis kode, sekarang menjadi pemberi arahan. Kalau dulu kan, ada layanan nih, oh iya, dia butuh, misalkan, bikin antrian di pendaftaran misalkan begitu, lah lalu siapa yang akan dicari? IT programmer dicari, dia butuh coding, wah lama ketika bikin satu, ada ide, dia lanjut bikin aplikasi, waktu lama, sebulan, 2 bulan, baru selesai. Itu kalau dulu kan dia membuat layanan baru, ada programmer, baru ada output aplikasinya atau websitenya. Itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Nah, sekarang itu misalkan dari teman-teman, misalkan yang memberikan ide dari teman-teman marketing atau dari teman-teman humas, dia "Oh, saya mau ada layanan baru atau mau ada informasi baru di sebuah website." Nah, sekarang itu ada punya ide ditransform ke AI menghasilkan suatu website langsung. Nah, jika tidak sesuai, ya tinggal di-prompting ulang apa yang harus disesuaikan. Nggak kayak sebelumnya, tahapannya harus dari teman-teman marketing ataupun humas ataupun teman-teman yang mempunyai ide membuat ke programmer, programmer membuat PRD, lalu membuat rancangan aplikasinya sedalam mungkin baru diimplementasikan. Kalau sekarang kita, cukup menginstruksikan AI. Mungkin kalau untuk sekarang teman-teman, ada tahapannya ya. AI itu nggak bisa dengan project besar, tapi lebih enak menggunakan project kecil. Karena kan project besar itu bisa digunakan, tetapi harus lebih deep lagi. Karena kan dari segi keamanan dan yang lainnya kalau untuk proyek-proyek besar. Mungkin membantu kalau misalkan kita nanya bug dan yang lainnya kalau tahu. Kalau auto coding, misalkan yang sekarang bisa digunakan MCP sama teman-teman, teman-teman IT, nah itu, oke sebetulnya. Tapi kalau misalkan mereka mengakses source code yang terlalu besar, apalagi teman-teman lupa di situ ada INP yang enggak ditutup, nah itu nanti jadi suatu masalah di kemudian harinya, biasanya seperti itu. Nah, terus yang berubah bukan hanya teknologinya sekarang, tapi cara kerja kitanya. AI generatif memindahkan pekerjaan teknis dari segitiga ahli ke siapa saja yang bisa memberi arahan. Seperti yang tadinya itu kita harus to the point nih, kita kalau misalkan ada mau ngebuat kita larinya udah tahu nih, oh cuman bisanya teman-teman IT atau teman-teman programmer. IT kan ada banyak, ada support, ada network dan lain-lain. Misalkan, oh ya, ke teman-teman programmer. Sekarang enggak, oh kita ada idenya misalkan kita mau buat informasi untuk, promo gitu misalkan rumah sakit. Oh ya udah, teman-teman rumah sakit langsung eksekusi di AI-nya. Contohnya misalkan sebelumnya seperti ini, yang tadi membangun kode lama, susah tuh satu-satu, kita antri ataupun ada whitelist, antri tas di teman-teman vendor, buat kontennya susah, manual satu-satu, lalu, untuk, keperluan analisa data dari teman-teman misalkan dari marketing.
Oh, bagaimana ya? Ini saya punya data kunjungan pasien, mau menganalisa demografi pasien kita nih, kira-kira di bagian mana wilayah yang akan kita, garap. Misalkan kalau misalkan sekarang di Tangerang, oh iya nih, di wilayah, Cibodas agak kurang untuk pemeriksaan A. Ya berarti teman-teman nanti data kunjungan dan pemeriksaan, apa namanya, diolah secara manual untuk mencari data tersebut. Nah, harusnya kalau dengan AI itu tinggal ya ditanyakan, kasih datanya, prompting, kita mau nyusun apa, buatkan grafik, nanti output-nya seperti apa yang harus kita lakukan. Udah bisa, nggak kayak dulu kita harus manual satu-satu untuk, apa namanya, mengolah datanya. Mungkin juga di sini ada desain, teman-teman UI UX untuk membuat, website, teman-teman ya sebelum di-deploy ya kita lihat dulu kira-kira tampilan yang akan kita buat seperti apa. Nah, terus kalau dulu kan perannya staf non IT itu harus menitipkan ke teman-teman IT atau programmer. Nah, sekarang itu bisa dari teman-teman non IT juga melakukan itu langsung, secara langsung, tanpa menunggu. Walau di rumah sakit tetap harus ada konfirmasi tetap ke teman-teman IT, apa dampaknya banyak, misalkan untuk deploy di mana, untuk apa namanya, mengakses contoh kayak sekarang kan ada harus ke Open API-nya, untuk API di rumah sakit tetap harus konfirmasi, itu bisa. Tapi kolaborasinya jadi lebih cepat. Tadinya itu manual, sekarang, apa namanya, tadinya tahapannya lebih lama, prosesnya karena rigid, sekarang bisa lebih cepat, karena kolaborasinya dibantu dengan. Nah, yang tadi, ya apa namanya, dari eksekutor ke pengarah. Sebelumnya kan apa namanya, teman-teman sekarang itu merumuskan masalah, mengarahkan AI, lalu validasi hasilnya dan dievaluasi. Apakah benar, "Oh, nggak sesuai ini," balikin lagi. Ternyata mungkin ada salah dari prompting teman-teman yang lakukan, gitu. Terus kita coba kenalan ya sama AI mana sih yang cocok. Mungkin di sini saya nggak keluarkan semua AI yang saat ini ada di, apa namanya, di luar ya. Mungkin ada sedikit aja. Jadi ada 2 kategori. Mungkin di sini ada yang namanya, AI assistant atau chat, dan satu lagi tuh AI apps atau web builder. Nah, Mas, Claude juga bisa kali bikin web builder? Bener, bisa, betul. Gitu. ChatGPT bisa, Gemini bisa, Grok bisa. Tetapi kan sebetulnya sekarang ada lebih ke spesifikasi, bukan spesifikasi lah, apa namanya, ke, apa namanya, spesialisnya lah, spesialisnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu Emergent AI. Emergent AI itu kan sebetulnya, bikin mockup langsung auto, publish kita bisa melakukan itu, tetapi ada kekurangannya, satu kalau Emergent AI, PO, atau Lovable. Mereka itu agak sedikit costly dan cara perhitungannya agak berbeda dengan Claude, ChatGPT, Gemini, atau Grok. Mungkin kalau teman-teman nanti bisa meng-combine ketika dari 2 AI ini, yang satu untuk apa namanya, prompting-nya, yang satu untuk membuat eksekusinya. Jadi hemat-hemat tokennya, seperti itu. Nah, ini dia, tadi si Claude, kalau misalkan Claude mungkin teman-teman di sini tahu kalau misalkan teman-teman IT pasti, kalau agak pengen duit nambah sedikit mungkin di Claude ya. Karena, dia apa namanya, spesialis konteks panjang, tapi kan ternyata ChatGPT itu yang baru 5.6 kalau nggak salah, dia itu udah hampir menyamai si Pebble si Claude. Nah, ini kan bisa jadi perbandingan walaupun harganya hampir sama, per bulannya sekitar $20. Tetapi, kalau dari pribadi sih, kalau dari saya Claude lebih lebih oke dibandingkan ChatGPT. Nah, biasanya dikombinasikan sama teman-teman, sama dengan Gemini. Gemini prompting, Claude optimasi, biasanya itu yang kita lakukan. Begitu pula dengan Emergent.ai ataupun Lovable. Nah, si Gemini yang melakukan prompting, menganalisa ide, membuat apa namanya, susunan, eksekusinya si Emergent. Jadi ada beberapa caralah teman-teman biar menghemat token-token si AI tersebut. Karena kan walaupun ada yang gratis ya, kalau misalkan kayak seperti si Claude, ChatGPT, ataupun Gemini. Tapi kan walaupun gratis kan mereka terbatas, apa namanya, fungsinya. Kayak misalkan terbatas waktunya. Walaupun si Claude udah bayar, tapi kan tetap terbatas dengan tokennya. Kan dia ada tuh kalau si Claude itu per 5 jam token, per 7 hari token, ya, per 5 jam dan per 7 hari token, itu kan ada batasan. Makanya kita, cari alternatif prompting-prompting yang bisa kita optimalkan di
agent di AI lain dan dimasukkan ke situ. Biasanya itu yang kita lakukan di sini. Nah, ini mungkin ada demo sedikit ya, dari dokumentasi ke website dalam waktu singkat. Mungkin dalam waktu singkat, nggak sesingkat itu sih. Jadi, bagaimana sih kita melakukannya? Nah, alur prosesnya itu seperti analogi restoran, teman-teman. Pertama, teman-teman udah tahu nih, oh, oke, kita akan membuat jadwal dokter atau kita akan membuat list daftar obat beserta harganya. Untuk kebijakan dari Kemenkes atau Dinkes ya kemarin dimintanya seperti itu. Pertama kan harus ada dokumentasi API. Kalau di restoran seperti membaca buku menu nih. Oh, mana API-nya yang diberikan sama teman-teman misalkan vendor. Terus setelah itu kita prompting ke AI atau kirim pesan ke dapur, masukkan tuh dokumentasi API-nya ke si AI untuk dianalisa dan kita buat. Nah, hasil JSON ini, piring datang dari dapur, kalau misalkan di restoran, JSON-nya ini baru kita build atau kita sesuaikan, diinstruksikan ke AI untuk menjadikan suatu tampilan website dari data yang ada. Jadi kan terarah tuh. Kita bukan bikin website dulu, baru masukin API-nya, enggak. Jadi kita sesuaikan itu, open API-nya dulu atau struktur JSON-nya, bentuknya seperti apa, dan kita instruksikan ke AI membuat dengan format yang ada di JSON tersebut atau si API tersebut. Baru kita bisa menghasilkan websitenya. Agar desainnya itu dari awal sudah mengikuti si JSON-nya. Nah, ini contohnya, mungkin ini standar ya, kayak misalkan ada ID dokternya, ada nama dokter, spesialis. Kan kalau teman-teman nanti prompting-nya buatkan antarmuka website responsif, misalkan di sini dengan nama websitenya itu Nuha Klinik Sehat. Nah, lalu gunakan temanya apa teman-teman, mau warna dasarnya. Jadi teman-teman tinggal bikin warna dasarnya itu apa sih websitenya. Misalkan di sini teal. Kalau misalkan bisa, teman-teman kasih color palette-nya, nomornya berapa, langsung oke. Lalu gunakan tema berwarna teal dan off-white, misalkan penambahan warna putih dan teal-nya. Lalu tampilkan daftar kartu dokter berdasarkan data JSON. Nah, itu tambahan untuk bagaimana kita menstrukturkan tampilannya. Misalkan mau bentuknya itu list atau bentuknya card berdasarkan list JSON-nya. Dan juga tiap kartu menampilkan inisial, nama sesuai dengan JSON-nya kita 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 keluarkannya. Lalu buat grid-nya untuk berapa hari ke depan. Lalu ada dibuat tanda, misalkan aktif enggak aktifnya si dokter tersebut, misalkan cuti, akan dia warnanya abu-abu, tersedia warnanya kuning, tidak terbatas kuning atau tersedia hijau seperti itu. Nanti kurang lebih pertampilannya seperti ini. Nah, lalu misal ini adalah contoh ya, contoh yang akan dihasilkan dari si prompting tadi. Jadi visualisasinya mungkin ini nggak langsung jadi dalam sekali, teman-teman, beberapa kali penyesuaian bentuknya. Misalkan dari hasil JSON tadi, inilah output websitenya seperti ini, disesuaikan. Oh, ini ada yang nggak sesuai, nanti kita mau ganti lagi. Misalkan ya, jadwal dokter minggu ini jangan kayak gitu. Jadwal dokter aja diganti minggu ini nggak usah. Oh, warnanya nggak sesuai. Oh, saya nggak mau bentuknya list seperti ini. Saya bentuknya maunya card seperti itu. Nah, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum saya ya ada share-share sedikit lah, bagaimana si AI itunya bekerja dan kita ngedeploy di tempat teman-teman gitu. Oke, ada yang ditanyakan dari teman-teman mungkin sebelum saya pindah ke tempat demonya? Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Raise hand atau kita langsung? Gimana? Oh, nggak ada. Oke, sepertinya belum ada nih ya Mas ya. Oke, Iya, ini belum ada bisa yang raise hand nih sih. dari teman-teman nih. Siap. Oke. Nah, di sini saya ada beberapa contoh buat si website tersebut. Di sini nanti ada beberapa ya. Kita mulai dari si
si Claude. Nah, bagaimana sih saya bikin di Claude? Contoh ini ada yang dasar ya untuk si websitenya. Nah, kita meminta si Claude ini untuk membuat sebuah website. Nah, ini adalah promptingnya. Prompting di Claude untuk membuat dasar dari website tersebut. Nah, Mas, ini banyak banget sih Mas, promptingnya. Saya juga kan nggak tahu harus seperti ini. Nah, biasanya yang tadi saya jelaskan di awal tadi, dari kita membuat langsung websitenya, kita harus membuat promptingnya dulu. Nah, prompting itu biasanya kita juga kan berdasarkan ide. Kita nggak langsung dapat kira-kira idenya seperti ini, bagusnya seperti apa. Nah, itu biasanya kita akan mengajak diskusi ke si Gemini. Lah, Mas, kenapa Gemini, Mas? Kenapa nggak langsung di si Claude? Kalau misalkan di Claude kan dia jadi satu tempat. Nah, pertanyaan itu adalah masalah tokennya, karena tokennya itu terbatas kalau si Claude. Nah, biasanya kalau di kita akan mengajak diskusi dulu si Claude. Saya ingin membuat sebuah website jadwal dokter rumah sakit. Bagaimana ide yang kamu berikan untuk websitenya? Nah, biasanya seperti ini, kita akan ajak diskusi dulu si Gemininya, sampai ujungnya kita akan tahu, kita akan meminta si Gemini membuatkan prompting untuk membuat website itu, prompting dasarnya. Karena kan biasanya kita harus memerlukan token nih, banyak banget token yang harus kita keluarkan untuk kita bisa memulai membuat websitenya. Nah, untuk itu kita mulainya di Gemini, karena dia kan gratis ya, Gemini itu. Nah, ini dia misalkan udah jadi, nah lalu kita minta buatkan. Kita minta buatkan promptingnya promptingnya untuk membuat website. Nah, dari sini kita tinggal copy paste ke Claude. Nah, kalau di sini ada sarannya. Kalau misalkan prompting ini sebisa mungkin formatnya Markdown ya, MD. Nanti minta aja ke AI formatnya MD, karena kan biasanya AI itu lebih lebih bukan lebih paham ya, to the point, atau dia lebih pasti ketika formatnya udah MD atau Markdown gitu. Nah, dari sini hasilnya misalkan kita copy, nanti kita paste di sini. Nah, misalkan gini aturan desainnya apa, ininya apa. Nah, misalkan ada yang nggak sesuai nih, Mas, ini warnanya nama RS-nya salah nih, bukan RS Nuha Medika. Kita minta ganti nama RS Nuha Medika menjadi RS Nuha Pratama. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ada mau melakukan revisi terhadap websitenya, tambah ini, tambah itu. Nah, ketika udah selesai, nanti kita bisa tarik file ini. Nah, selanjutnya, Mas, bagaimana Mas untuk ngedeploy-nya bisa diakses sama pasien? Nah, oke, itu dulu. Belum selesai. Nah, oh belum, belum. Oke, masih belum selesai. Oke, sudah. Jadi berubah jadi Nuha Pratama jika teman-teman ada perubahan. Ini contoh untuk jadwal dokternya ya. Jika teman-teman bikin, kalau ini kan bikinnya satu-satu ya, dari prompting teman-teman, nanti ada salah satu caranya yang lebih gampang lagi. Nah, setelah selesai, kita formatnya udah jadi zip, ataupun ini nanti file kita download, nanti teman-teman bisa upload. Nah, kalau di sini, untuk pemula ya teman-teman ya, untuk lebih gampang kalau non IT. Kalau misalkan buat teman-teman IT, lebih enak lagi. Tinggal dipilih nanti mau deploy-nya di mana bentuk aplikasinya. Mau di hosting, jika teman-teman bentuknya Laravel ataupun CI, nanti bikin aplikasinya, ataupun
apa namanya, Permatreak dan yang lainnya bisa di VVS. Kalau teman-teman non-IT, nanti untuk belajar bisa menggunakan, dari Netfly. Netfly ini. Nah, contoh yang tadi, nah, Nuha RS Medika. Nah, kalau ini kan udah bisa diakses nih, udah bisa diakses. Jadi kita upload aja di sini hasil produk dari si apa namanya Claude, upload, drag and drop, masukin ke sini, dia running, dia langsung keluar. Terus, Mas, ini kan bukan alamat website kita, Mas. Apa namanya domainnya? Bisa. Kalau ini kan ini ya bawa apa namanya defaultnya. Kalau misalkan kita pakai gratis. Kalau misalkan mau yang bayar, kita bisa. Kita ganti domainnya dengan domain teman-teman sendiri, get domain management ataupun udah punya nih mau di-mounting itu bisa juga di sini dari teman. Nah, itu cara deploy-nya. Lalu ini kan Mas, standar banget sih websitenya, kayaknya apa namanya terlalu standar lah, kurang kurang wow, nggak profesional banget gitu. Nah itu kan balik lagi sebetulnya kemampuan teman-teman untuk melakukan promptingnya atau lebih tepatnya ya ceritanya ke si AI-nya, narasinya. Saya mau bentuknya A. Semakin jelas prompting teman-teman, semakin detail juga, website tersebut jadinya. Kalau ini kan tadi ya sederhana lah, langsung aja kita buat, jadilah seperti ini. Nah, ada satu cara lagi, teman-teman bisa pakai, nah apa namanya, bisa dibilang copy ya, mengcopy atau mencontek dari website. Biasanya kalau saya tuh cari di Tempores. Nah, kita cari, bukan rekomendasi ya, apa namanya, acuan kita dari Tempores ini. Ini kan tema-tema nih banyak banget nih, tema-tema website ya yang ingin apa namanya, yang dijual template-nya. Teman-teman bisa berkaca dari sini. Nanti setelah itu teman-teman kasih AI, kasih si Claude. Nanti dia bikin, disesuaikan dengan yang, desain yang berikan. Cukup dari link-nya aja sih sebetulnya. Oh oh ini mah yang mobile, sebentar kita cari yang web biar lebih gampang. Misalkan ini, nutrition, kita live review, dan nah misalkan seperti ini, oh ini belum, misalkan ini satu, nah cukup URL link ini, teman-teman copy, kasih di AI, suruh tambahin apa namanya, jadikan apa namanya, jadi basic tema yang akan dibuat di website kalian. Nah, kalau misalkan sudah jadi dari contoh tersebut, nanti jadinya seperti ini. Ini kan saya ambil nih dari temanya nih. Kan kalau yang tadi terlalu dasar banget ya, terlalu apa namanya, kosong lah gitu. Kayaknya apa namanya, nggak informatif tapi kurang greget lah hasilnya. Nah, kalau dengan seperti yang tadi kita cari referensi di Tempores, kita bisa lihat dan hasilnya lumayan berubah. Nah, kayak misalkan ini lebih profesional, kayaknya lebih clean, dan informasinya lumayan mencukupi. Seperti ini jadwal dokternya misalkan. Dibuatnya nggak list, jadi per card foto dokternya kita tampilkan, dia adanya di hari apa, jam berapanya, seperti ini. Nah, ini yang, kita buat dari si Claude. Mas, tadi kan ada ngomongin ini ya, emergent AI. Nah, bagaimana Mas kalau emergent AI? Dia lebih enak lagi sebetulnya. Kenapa? Karena kita bisa deploy langsung di situ, dan ini contoh, ini adalah emergent AI, jika teman-teman lihat, dan ini underlying-nya, saya buatnya sama kayak yang tadi, seperti si Claude, prompting dulu di Gemini, buatkan TRD-nya atau rules-nya yang tadi apa namanya prompting-nya, kita masukkan, mau bikinnya pakai bahasa apa, itu bisa langsung ditempatkan di sini. Nanti output-nya di sini kebetulan saya mintanya buatkan dengan framework-nya Laravel. Nah, output-nya itu output-nya itu ini. Nah, ini dia. Contohnya hampir sama kayak yang tadi, tetapi ini underlaying-nya menggunakan Laravel dan, apa namanya, temanya juga mengikuti yang tadi saya ambil di Tempores. Jadi nggak terlalu
sepi lah desainnya, sepi banget kayaknya. Nah, kalau ini udah lebih oke lagi. Misalkan ini jadwal dokternya ada, kita masuk ke jadwal dokternya, wah, dia udah bisa. Sebentar, sebentar, action review. Kita belum jalankan ulang. Oke, jalankan ulang. Oke, kita tunggu sebentar. Sepertinya nanti lagi untuk reviewnya. Oke, nah tetapi ada kekurangannya kalau emergent dibandingkan dengan si Cloud. Apa mas kekurangannya? Harga. Kalau si emergent lumayan mahal kalau dia. Beda ya kalau misalkan si Cloud, dia itu dia dikasih di refill terus tokennya, tetapi si emergent itu kredit. Jadi ada hitungan kredit agak berbeda dengan token. Jadi kasih kredit dalam 1 bulan cuma 100 kredit untuk membuat websitenya. Terkadang satu website itu penggunaannya bisa lebih dari 2, 3, atau 5 kredit tersebut dalam pembuatannya. Kan lumayan ya daripada kita, itu akan kita menggunakan si Cloud. Mungkin itu perbedaannya. Karena kalau misalkan si Emergent ini lebih lebih mudah lagi teman-teman untuk membuatnya sih, deploy-nya dan yang lainnya. Dia punya fiturnya sendiri untuk deploy langsung. Atau misalkan teman-teman punya server sendiri, tinggal ditarik source-nya, nggak usah pakai yang ada di situ. Seperti itu. Oke, mungkin demonya sampai sini, teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh raise hand karena nanti yang lebih deep dive-nya misalkan ke MCP-nya dan yang lainnya next next month kita acaranya. Kalau ini mungkin ya preamble lah teman-teman ya kita sharing-sharing untuk si penggunaan AI ini dalam membuat website sederhana lah di teman-teman rumah sakit. Seperti itu. Ya, Mbak Tasya, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ozi atas pemaparannya. Ini sangat menarik ya. Ini kalau saya tarik sedikit, ini kita ini karena memang website ini menjadi garda terdepan ya. Nanti kalau misalnya ada pasien itu kan mereka pasti ke website dulu ya Mas ya. Jadi Hmm. dengan adanya ya ini pasti akan sangat membantu sekali tentunya karena ini proses untuk deploy-nya pasti akan sangat dipangkas gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan memasuki pada sesi tanya jawab. Silakan mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu atau mau melalui kolom komentar juga nggak apa-apa. Ini tadi sih saya sempat melihat ya ada pertanyaan dari Rumah Sakit Nirmala Suri. Kalau menampilkan data pasien yang periksa atau booking Kak, itu gimana ya Mas? Oke, mana sebentar. Kalau menampilkan data pasien yang periksa atau booking. Nah, mungkin kita harus ada underlaying-nya dulu nih. Ini menampilkan data pasien yang booking ini untuk informasi publik di website atau untuk internal rumah sakit nih. Mungkin Mas, Mbak Ten atau siapa? Boleh sambil ini aja, open mic aja kita sharing. Boleh silakan mungkin dari Rumah Sakit Nirmala Suri. Internal Pak, untuk internal. Oh, untuk internal. Kalau untuk internal bisa Pak, kalau itu sekarang sih udah beberapa rumah sakit ya yang menggunakan Open API-nya Nuha, itu tinggal request. Sebenarnya request-nya itu Pak sama seperti membuat view dinamis. Nah, view dinamis itu nanti bisa dieksekusi dengan Open API itu. Jadi teman-teman tinggal bikin aja seperti yang tadi. Jadi masukin aja ke cloud, misalkan dapat nih source baru JSON-nya nih dari Open API. Contoh misalkan data pasien yang periksa atau booking, JSON formatnya udah ada, masukin contoh JSON-nya, nanti dibuatkan aplikasinya. Jadi kayak dashboard-nya lah, nambah-nambah terus kayak gitu. Bisa Pak, aman. Itu nggak terlalu sulit kok. Itu malah lebih enak karena kan untuk internal ya. Biasanya banyak juga kayaknya mungkin di sini ada dari teman-teman Mawadah. Mawadah mungkin kalau misalkan ada dari Mawadah, Mojokerto dulu itu Mas Caca dia minta untuk buat reminder pasien karena di awal-awal dulu kita belum kerjasama dengan penyedia WhatsApp ya, WhatsApp. Nah, kalau dulu teman-teman rumah sakit bikin Blaze sendiri.
Jadi dari Open API diambil data, misalkan pasien yang kontrol atau pasien yang punya jadwal kontrol, lalu pasien juga yang post run up. Nah, nanti di blast dengan data Open API itu, Pak. Banyak yang seperti itu. Jadi aman, Pak. Bisa. Gimana, Pak? Bagaimana, Bapak? Apa sudah terjawab? JJ, terima kasih JJ. Ah, ah. Nanti Oke, apa baik. namanya di sana, Pak, bikinnya lagi. Mau udah ada rencana bikin aplikasi internalnya? Ada Pak, ada nanti ya Mm-mm. ada nanti untuk kebutuhan Mm-mm. untuk rumah sakit, kebutuhan Heeh, dari kan banyak teman-teman tuh ya. itu. Ya tadi kayak WA tadi Mm-mm. misalkan itu. Nah, iya. Ataupun kebutuhan sekarang kan mungkin ada yang lagi urgent butuh buat akreditasi ya, penarikan-penarikan data yang harus disesuaikan seperti Iya itu. betul. Atau ada set aplikasi lah, set aplikasi apa namanya rumah sakit. Contoh kayak misalkan ngebuat aplikasi mutu sendiri, apa namanya bisa juga kan dari data-data itu. Contoh kayak misalkan ngisi PMKP, ngisi apa, bisa dari OpenAPI itu, Pak. Jadi bisa dikembangkan OpenAPI. Jadi teman-teman bisa berkreasi lah teman-teman IT di rumah sakit. Gitu. Oke. Oke, ini Mas Oji ada pertanyaan nih di kolom chat dari Bapak Paryadi. Izin bertanya, Pak, apakah membuat web dengan AI itu aman dari sisi cyber security-nya? Ya, izin Pak Paryadi dari rumah sakit mana ini? Dari rumah sakit mana, Pak Paryadi? Sebentar. Untuk keamanan dari sisi cyber security, sebetulnya sekarang itu kita itu lebih aman menggunakan AI. Kenapa? Karena yang biasa dikerjakan sama teman-teman itu hanya membuat, tetapi tidak melakukan cek. Contoh, unit testing. Sekarang ini, kalau misalkan teman-teman mau nge-deploy sesuatu, biasanya itu ngetes langsung di sisi aplikasinya. Tetapi belum ada unit testing. Kita biasanya setelah melakukan unit testing, ada namanya backtest. Backtest itu kan PR banget kalau misalkan dikerjakan secara manual. Nah, kita combine semuanya dengan AI. Nah, AI pun itu bisa mencari celah dari aplikasi yang kita buat. Dia akan merekomendasikan, dan itu jika dia mayor, menyarankan wajib dirubah. Contoh, apa namanya, kita bisa menerapkan AI ini seperti kita menerapkan kalau teman-teman itu ngoding itu misalkan pakai Aslin. Aslin. Nah, contoh kayak misalkan kita mau push atau apa namanya mau push gitu. Ah, ini ada ternyata ada yang nggak sesuai nih. Karena Aslin dia langsung apa namanya langsung ada warning dan sebagaimananya. Nah, begitu pula kita terapkan dengan AI itu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan MCP di apa namanya di AI, apa namanya di laptop teman-teman, misalkan nanti digabungkan dengan PS, itu lebih enak lagi. Setelah dibuat selesai, bikin unit test, back test, lalu kita tambahkan pertanyaan terakhir, apakah ada celah? Kemungkinan sistem ini akan disusupi. Itu bisa kita lebih enak lagi nanyanya. Contoh yang kita bilang itu udah sesuai, udah oke, misalkan seperti ini. Kita membuat apa namanya kalau di Laravel itu Eloquent kalau nggak salah ya Eloquent. Nah itu kan dia kan kayak seperti ORM ya. Nah terus kita ganti semuanya menjadi raw query. Misal kita query langsung manual, nggak pakai si ORM-nya. Misal kalau misalkan di apa namanya Node.js itu Squarelize. Harusnya kan pakai Squarelize ketika kita mengquery ke database dan yang lainnya. Karena udah standar dari framework tersebut. Nah, ternyata teman-teman pakai raw query. Raw query yang biasanya ada celah. Apa itu yang raw query? Jadi dia melakukan query langsung tanpa menggunakan ORM-nya. Itu kan akan terekspos. Biasanya AI itu akan mendetek tuh. Kalau kita tambahkan sebelum kita push, itu kan kita tanya nih, gimana celahnya? Oh, ada raw query. Raw query-nya dicek lagi. Apakah ini akan terindikasi jadi temuan di apa namanya tuh SQL injection? Apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa karena sudah ditutup dengan apa namanya beberapa code nih function karena dia nggak bakal bisa di SQL injection walaupun dia raw query bukan ORM. ORM kan udah pasti tuh
bukan nggak 100 aman pasti juga. Kalau misalkan ada yang salah pemanfaatan bisa jebol. Tapi ORM udah satu langkah, 1-2 langkah menutup celah untuk SQL injection. Seperti itu Pak Paryadi. Gimana Pak? Ya Pak, terima kasih informasinya Pak. Siap. Dari rumah sakit mana Pak? Remote. Oke. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau mungkin teman-teman apa namanya ada yang sedang mengerjakan project juga mengenai website ini ataupun apa boleh sambil sharing, kita masih ada waktu berapa menit lagi? 9 menit lagi ya sampai jam 3. Kalau saya yang tanya boleh nggak nih Mas Oji ya? Boleh. Gimana Mbak Caca? Biasanya, iya, biasanya kalau misalnya dalam pembuatan website itu menggunakan AI itu kendalanya apa ya Mas ya? Iya, kalau biasanya yang ditemukan itu apa namanya kendalanya yang paling pertama kalau misalkan non IT akan kesulitan ketika deploy. Nah, kedua, kalau misalkan sudah selesai itu, teman-teman, misalkan ada teman-teman IT yang bisa ngebantu untuk deploy-nya. Oke, Mm-mm. selesai. Kedua itu ide. Paling susah. Ini ya dari dulu ya, pribadi saya alami itu ide untuk membuat UI-nya itu menarik, UI UX-nya enak dilihat. Tetapi sekarang Iya, kan sudah apa namanya, ada beberapa trik kita bisa tanya AI buat tampilan yang lebih menarik atau yang tadi saya apa namanya, saya contohkan tadi di Tempores, kita mm-mm. cari referensi website-website yang bagus dan itu kita duplikasi ke project kita. Nah, itu bisa lebih enak lagi. Gitu. Oke. Karena kan saya kan juga marketing ya Mas ya, jadi Nah, mungkin nanti ke depannya saya akan coba implementasikan juga gitu apa yang tadi disampaikan iya, sama Mas Oji. iya. Karena jadi kan sebenarnya nggak ketergantungan ya, teman-teman Iya. bisa eksekusi sendiri. Kalau misalkan kayak tadi, lebih advance lagi, saya ada tambahan itu, kalau misalkan teman-teman ngerti apa namanya Git, semua yang ada tadi kita kerjakan di sini, kita instruksikan AI, push ke Git. Nah, Git itu nanti bisa kita buat CI/CD langsung direct ke apa namanya, contoh di sini kita pakai Netlify. Nah, kita tinggal tambahkan saja akun Git-nya, kita push, dia langsung update semua sendiri. Jadi jadi CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Jadi teman-teman hands up lah, cukup di AI mengerjakan, kita push, si apa namanya tempat deploy-nya, CI/CD-nya akan men-trigger ketika ada update di Git. Oh, ada push baru nih di Branchmine. Dia langsung update, langsung berubah. Contoh kayak yang tadi, misalkan tadi namanya jadi RS Nuha Medica, diganti jadi RS Nuha Pratama. Nah, begitu. Jadi hands up, CI/CD-nya jalan. Walaupun nggak benar-benar yang biasa kita jalankan, misalkan menggunakan Terraform atau Ansible. Itu pun sudah dikatakan CI/CD. Seperti itu. Itu Mbak Oke, Caca. baik, terima kasih Mas Oji. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada nih ya Oke. Mas ya. Ada ini Mungkin, dari oh ada Mas nih Agung. dari Mas Agung. Izin saya bacakan ya Mas ya. Siang Mas Ozi, di RS kami Citra Husada sudah buat sistem inovasi digital. Apakah bisa atau boleh nantinya di bridging dengan Open API di sistem Nuha? Apakah ada standar dan syarat untuk Open API-nya? Terima kasih Mas. Oke, Mas Agung. Nah, iya. Bisa, Mas. Aman. Standarnya kita udah ada dokumentasinya kok. Semuanya sama. Jadi sebenarnya gini, mungkin ini apa namanya bocoran ya, Mbak Tasya. Nanti kan acara kita yang tanggal 13 ya, Mbak Caca. Tanggal Iya, 13 betul. itu kan nanti teman-teman yang ikut workshop nih untuk Mas Agung dan teman-teman itu akan dapat gratis 1 bulan Open API. Jadi teman-teman langsung pakai aja. Kalau misalkan mau lanjut baru berlangganan, kalau ternyata oh nggak bermanfaat nih buat saya, buat rumah sakit, jadinya kita nggak bisa pakai, ya udah nggak apa-apa. Jadi teman-teman pakai dulu 1 bulan, nanti kita kasih aksesnya, kita kasih dokumentasinya, Mas Agung, itu bisa langsung diimplementasikan. Terus, Mas, bagaimana dong datanya? Saya kayak minta data A, data C. Terus seperti apa? Caranya gampang, Mas Agung. Caranya itu seperti teman-teman request apa namanya view dinamis di CRM. Gitu.
Udinamis itu semuanya itu bisa ditarik langsung menggunakan Open API karena baseline kitanya Udinamis. Seperti itu Mas Agung. Gimana Mas Agung? Bikin sistem inovasi digitalnya apaan Mas? Boleh spill dikit lah Mas. Oke, selamat siang Mas. Siang Mas Agung. Oke, jadi eh, beberapa sih Mas, ada dua sistem. Jadi Hmm? intinya kita pengen gabungkan di Hmm? SIM-nya Nuha. Hmm? Jadi satu pintu di Nuhanya itu loh Mas. Cuma kita kan bingungnya nanti bisa nggak ini di bridging dengan OpenAPI yang ada di Nuha. Wah. Website sendiri kita sudah ada OpenAPI Hmm? juga sih Mas. Wah, itu enak. Enak tuh Mas. Jadi tinggal dikolaborasiin aja. Kan data banyak banget tuh. Apalagi inovasinya dari sisi apa nih Mas? Medis, keperawatan, atau apa Oke, gitu? iya dari pelayanan aja sih Mas. Jadi Nah, memudahkan pelayanan. nah, boleh, bener Mas. Bisa, bisa kok aman. Udah banyak juga beberapa rumah sakit pakai. Kemarin Ari Canti, Mawada, terus mana lagi itu yang udah pakai. Tinggal eksekusi. Datang aja, Mas Agung, ke acara tanggal 13. Pakai aja Ya, dulu. Kalau nggak sesuai, tinggal tidak pakai. Kalau sesuai, lanjutkan. Nah, siap. Insya Allah Mas, bila di siap. ACC ya Mas. Lumayan jauh. ACC, ACC boleh Mas. Makasih, Pak. Oke, siap-siap. Ya, Ada siap. yang Matur ada nuwun, lagi? Mas. Siap, sama-sama Mas Agung. Oke, gimana teman-teman yang lain? Cukup kayaknya. Udah Cukup. nggak ada yang tanya lagi. Iya, Iya. Oke, baik Mas Ozi mungkin sudah cukup atau ada lagi yang mau disampaikan dari Mas Ozi sendiri? cukup sih. Mungkin apa namanya teman-teman karena ini preamble ya, preamble untuk workshop kita di tanggal 13 nanti. Ini kan hanya ya preamble di depan lah, seperti apa hanya pembuka dikit. Mungkin nanti lebih deep dive-nya itu ketika di acara tanggal 13. Kan kita nggak hanya pemaparan seperti ini aja. Nanti bagaimana coba kita memanfaatkan untuk MCP-nya, MCP teman-teman. Nah, itu kan lebih 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 advance lagi nih, lebih enak lagi untuk eksekusinya gitu. Seperti itu, Mbak Caca. Oke, baik. Terima Oke. kasih Mas Ozi atas pemaparan materinya. Ya, ini sangat jelas sekali pemaparannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Sebelum acara kita akhiri, kami informasikan bahwa nanti rekaman video akan dipublish di kanal YouTube Nuha setelah acara ini berlangsung di Nuha_care. Oke, Bapak Ibu semua yang kami hormati, sebelum acara kita tutup, izinkan saya menyampaikan satu informasi terkait dengan IHTS 2026 atau Indonesian Hospital Transformation Summit. IHTS 2026 adalah seminar dan workshop nasional yang akan mempertemukan para praktisi rumah sakit, praktisi kesehatan, akademisi, serta pakar transformasi digital untuk berbagai wawasan dan strategi menghadapi tantangan layanan kesehatan di masa depan. Nah, nantinya acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2026 di Hotel Haris Gading Serpong, Tangerang. Di mana acara ini meliputi yang pertama ada seminar utama, lalu juga ada workshop transformasi 1, ini oleh Dr. Edian Syamars MM. Lalu ada workshop transformasi 2, itu ada terkait dengan unit cost, di mana nanti akan ada promo khusus. Jadi peserta yang sudah mengikuti agenda workshop unit cost nanti akan diberikan akses selama 6 bulan untuk aplikasi unit cost. Lalu di transformasi 3, ini juga kita ada workshop mutu dan juga keperawatan, di mana nanti juga akan mendapatkan promo khusus, di mana peserta dari workshop akan mendapatkan akses Nuha Mutu selama kurang lebih 6 bulan. Dan juga yang terakhir ada workshop IT, di mana ini nanti pembicaranya dari Mas Oji sendiri dan juga ada dari Mas Iqbal. Nah, ini terkait dengan pemanfaatan AI untuk optimalisasi layanan digital rumah sakit. Nah, juga ini nanti akan diberikan free penggunaan Open API selama 1 bulan. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian webinar kita pada siang hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, Mas Ozi, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi hadir. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi langkah awal menuju transformasi digital rumah sakit yang lebih inovasi, efisien, dan juga terintegrasi. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu semua jangan lupa follow Instagram Nuha di nuha.care dan juga bisa melihat untuk update event kita ada di website, itu ada di nuha.care juga. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Nuha di nuha_care. Sebelum saya akhiri, mungkin boleh Bapak Ibu kita semuanya foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Ini operator udah siap belum ya? Kita mau foto. Oke, sudah siap ya? Boleh Bapak Ibu semuanya open kameranya dulu. Oke. Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sisi selanjutnya. Baik, 3, 2, 1. Oke, sisi satunya lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya memandu jalani acara. Sampai jumpa pada webinar dan juga kegiatan UHA berikutnya. Akhir kata saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. semuanya. kasih. Apa-apa. Makasih Mbak Aca. Sama-sama.